Kemarin sampai cerita pada hudhud, burung hudhud, pelatuk, sampai kepada Nabi Sulaiman, dan akhirnya Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau terlambat menghilang beberapa saat wahai hudhud? Kamu harus membawa alasan yang jelas, yang benar, supaya kamu tidak aku siksa. La u'adzibanahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Akhirnya hudhud benar, beliau membawa kabar dari negeri Saba, wa ji'tuka bi saba'in binaba'i yaqin. Hudhud bercerita bahwa aku masuk satu daerah di negeri Yaman. Saat itu Nabi Sulaiman di negeri Yaman. Ada seorang perempuan yang menjadi raja. Ini raja daerah itu adalah perempuan. Namanya Bilqis bin Syarahil. Turunan daripada Ya'rib bin Qahtan. Ini walaupun perempuan tapi kekuasaannya sangat besar. Hudhud menceritakan bahwa dia dilayani oleh 600 perempuan. Jumlah pelayannya aja untuk di istananya 600 perempuan. Semuanya menyediakan apa keperluannya si Bilqis tadi itu. Si Bilqis ini raja yang mempunyai dewan syuro, orang-orang yang dijadikan musyawarah, yang ditentukan untuk musyawarah baginya. Jumlahnya 312 orang. Per orang mewakili 10.000 orang. Jadi sangat besar berarti ya, jumlah pemerintahannya, pengurusnya segitu banyak gitu. Berarti luar biasa, luas. Si Bilqis ini mempunyai satu ranjang tempat istirahat yang sangat besar. Yang dihiasi dengan emas dan permata-permata yang sangat indah. Diceritakan itu disebut arsy ya. Arsy itu seperti ranjang begitu ya. Tempat untuk istirahat, ngeleset begitu, apa itu? Singgasana, ya, singgasana kalau mungkin padepokan begitu ya, mungkin begitu mungkin ya. Apa singgasana? Mungkin begitu ya modelnya. Tapi bukan dari kayu jati. Dibuat dari permata-permata emas dan perak yang dihiasi dengan permata-permata. Tahukah Anda? Besarnya ada menyatakan 30 dhira', panjang 30 dhira', lebar tingginya 30 dhira'. 30 dhira' itu berapa? 15 meter ya. Kira-kira 15 meter atau lebih, hampir 20 meter. Jadi gede. Tinggi, emas, berhiaskan permata yang mahal-mahal. Ada yang menyatakan bahwa lebih daripada itu besarnya, dan itu sarir, itu arsy, itu singgasana, diletakkan ada di satu istana yang sangat besar, yang menjulang. Dan hebatnya, nih cerdas ya, orang-orang dulu itu ternyata cerdas.
Jadi istana itu ada lobang 360 di sebelah timur, lobang 360 di sebelah barat. Lobang-lobang tadi itu diukur dengan bergesernya matahari. Jadi hari pertama matahari masuk dari suatu lubang itu, tenggelamnya ada di lubang yang ada di hadapannya, masuk di situ sinarnya matahari itu. Hari kedua masuk di lubang kedua, sinarnya matahari ketika terbit, kemudian ketika terbenam matahari masuk di lubang mukanya, sesuai dengan pergeseran matahari. 300 lubang sesuai dengan pergeseran matahari. Anda bisa bayangkan gimana caranya bangun itu. Jadi bukan hanya mereka tadi itu mengukur dengan bangunan yang ada, tapi juga mengukur dengan peredaran matahari, dengan pergeseran daripada matahari. Karena memang mereka menyembah matahari, sehingga jika masuk itu sinar matahari dari lubang pertama pagi harinya ketika terbit, dia sembah, kaumnya menyembah di situ. Kalau terbenam masuk daripada lubang yang ada di hadapannya dari arah barat, dia sembah. Terus demikian pagi sore menyembah selama setahun, nanti terus mengulangi begitu. Jadi mereka penyembah matahari. Diceritakan bahwa Balqis ini ibunya adalah bangsa jin, bapaknya manusia, lahir dalam bentuk manusia. Ada yang menceritakan begitu. Bapaknya Syarahil namanya, raja yang hebat, punya anak 40. Yang paling kecil perempuan namanya Bilqis tadi itu. Cuma memang kekuasaannya hebat ini, raja ini. Terakhir dia tidak mau kawin karena belum bisa mendapatkan perempuan yang pantas menurut dia dengannya. Enggak taunya akhirnya ketemu dengan jin, senang dengan anaknya dan kawin dengan anaknya jin itu yang bernama Raihanah bintus Sakan menurut di dalam tafsir Baghawi. Kawin sampai keluarlah Balqis tadi itu. Karena itu ada yang menyatakan inna ihda abawai Bilqis kana jinniya. Ceritanya bisa sampai kawin dengan jin ini. Bapaknya Bilqis, Syarahil ini adalah hobinya memburu. Cuma dia tahu bangsa jin itu, jadi ada kelebihan. Jadi kadang-kadang jin tadi itu di hutan menyerupa kijang atau menjangan gitu ya. Dia tahu kalau jin nggak diburu sama dia, dibiarkan. Akhirnya kepala suku jin mungkin ya, dia kagum, kenalan, akrab, sampai akhirnya senang dengan anaknya, dikawinkan. Maka ketika meninggal si abahnya Bilqis, Syarahil ini, si Bilqis ini mencalonkan diri untuk jadi pengganti. Si Bilqis ini mencalonkan diri untuk jadi raja pengganti abahnya. Ya ada yang setuju mendukung, ada yang tidak. Terjadi dua kubu ada di situ. Yang setuju menjadikan dia jadi raja, ratu ya.
Yang nggak setuju membelot, mengangkat daripada misanannya anak saudara Syarahil. Jadi Syarahil itu punya punya saudara, anak saudaranya, ponakannya Syarahil, berarti misanannya Bilqis. Cuma misanannya Bilqis ini yang diangkat jadi raja, sejarahnya kelam, akhlaknya bobrok, moralnya bejat. Dia suka mempermainkan perempuan, nggak segan-segan istrinya orang, anaknya orang diperkosa. Karena dia tadi itu punya kekuatan, nggak ada yang berani untuk menggulingkan. Orang-orang kepingin dia jatuh, tapi nggak mampu. Karena dia seorang raja, dolim. Rupanya si Bilqis punya rencana. Si Bilqis menawarkan dirinya untuk dikawin sama si misanannya. Kau kalau kawin dengan aku, kerajaan kita semakin hebat, semakin luas. Gimana? Sebenarnya aku pingin, cuma aku khawatir kamu tolak, katanya. Sekarang ayo diresmikan aja. Gimana caranya? Caranya gini. Keluargaku yang laki-laki itu kumpul undang. Nanti minta aku secara resmi kepada mereka. Serius kamu? Serius? Kamu menerima? Menerima. Beneran? Beneran. Udah. Dikumpulkan keluarganya, diminta. Saya datang ke sini melamar Bilqis. Enggak mungkin Bilqis mau, katanya. Loh, kamu gitu perbuatannya sama perempuan-perempuan. Kamu harus tahu ya, ini permintaan Bilqis juga aku minta kepada dia. Udahlah, kamu coba ajukan pinangan saya ini kepada Bilqis, biar kamu dengar sendiri bagaimana jawabannya dia. Ya udahlah, datangi, itu datang misanan kamu, minta kamu, minang kamu, melamar kamu, gimana? Saya terima, kata Bilqis. Hah? Kaget. Serius kamu menerima? Ini banyak mempermainkan wanita. Iya, serius. Terima. Buat acara yang meriah, pesta yang luar biasa, sampai terjadi perkawinan. Diundang semuanya. Diundang semuanya. Undang semuanya, bala tentara, undang. Undang semuanya, orang-orang dekatnya diundang, kasih khomer yang banyak. Nah, mungkin khomer saat itu ya memang belum Islam semuanya. Sampai teler semuanya. Si raja misanannya Bilqis tadi itu, dan juga prajuritnya, orang-orang dekatnya, ketika malam hari dipenggal kepalanya. Pagi udah melihat raja mati, orang-orang dekatnya mati. Seneng rakyatnya, loh kepingin mati kok. Kepingin lengser nggak bisa-bisa. Seneng rakyat, nggak taunya minta dikawin itu adalah strategi daripada si Bilqis tadi itu. Akhirnya orang-orang sepakat, yang jadi raja adalah Anda pantas. Kita selamanya selamat dari cengkraman orang yang zalim ini. Akhirnya sepakat seluruhnya mengangkat si Bilqis menjadi ratu atau raja. Ratu ada di daerah situ. Si Hudhud memberikan cerita tentang si perempuan Bilqis tadi ini kepada Nabi Sulaiman. Dia raja yang sangat hebat, dia punya singgasana yang sangat besar, tapi mereka
dia dan penduduknya, rakyatnya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang difirmankan dalam Al-Qur'an, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Kata Hudhud, aku mendapatkan seorang perempuan yang menjadi ratu bagi mereka, namanya Bilqis. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberi kekuasaan daripada segala sesuatu, bagaikan raja yang hebat. Mulai alatnya, mulai alat pasukannya, walaha arsyun azim, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Ada menyatakan tingginya 80 dhira', 40 meter lebih. Urduhu arba'una dhira'an, lebarnya 40 dhira', 20 meter lebih. Panjangnya 80 dhira', lebarnya 40 dhira', irtifa'uhu, tingginya 30 dhira', 15 meter lebih. Dibuat dari emas dan perak, dihiasi dengan permata, yakut, zabarjud, zamarrud, semuanya luar biasa. Kemudian itu untuk melalui ke singgasana tadi itu harus melalui 7 pintu. Jadi memang si Bilqis ini dia tadi itu kerajaannya sangat hebat, kaya raya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Si Hudhud terus meneruskan keterangannya, aku mendapatkan si Raja Bilqis itu serta penduduknya, kaumnya sujud menyembah kepada matahari, bukan menyembah kepada Allah. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil, dan setan mempengaruhi mereka sehingga mereka melihat amal-amal mereka adalah bagus. Hasil semuanya kalau nyembah si matahari dari itu. Fasaddahum 'anis sabil, maka setan telah menghalangi mereka untuk mengikuti jalan kebenaran. Fahum la yahtaduna alla yasjudu lillah, mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, Allah yang mengeluarkan segala yang tersimpan di langit-langit maupun di bumi. Tersimpan di langit, diturunkan air hujan, dikeluarkan oleh Allah. Tersimpan ada di bumi, dikeluarkan pohon-pohonan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamuna ma yukhfuna ma yu'linun, dan Allah yang mengetahui apa yang mereka simpan dalam hati mereka dan apa yang mereka ucapkan dengan terang-terangan oleh lisan-lisan mereka. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah yang tiada Tuhan kecualinya, yang memiliki arsy yang sangat agung. Arsy-nya Bilqis kecil, dia nggak kenal Allah yang memiliki arsy yang sangat agung. Dia tertipu dengan setan, menyembah matahari seakan-akan adalah sukses dan berhasil, adalah kebenaran, padahal dia tidak mengenal Allah yang telah mengeluarkan simpanan langit dan telah mengeluarkan simpanan bumi daripada pohon-pohonnya. Itulah keterangan daripada si Hudhud. Akhirnya Nabi Sulaiman, insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Dari sini